Salam saudara kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih mengucap syukur buat pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya kepada Kristus disebut anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita patut bersyukur dan berbangga, sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan berarti istimewa di pemandangan Tuhan, saudara. Mengapa kita disebut istimewa? Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 bagian A dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudaraku, kata dipilih dalam bahasa Yunani adalah eleksekomai, berarti memilih dengan pertimbangan khusus. Jikalau Tuhan sendiri yang memilih, tentunya Ia tidak akan pernah salah dalam memilih, dan tidak akan pernah pula menyesali sesuatu yang telah dipilihnya, saudara. Apa tujuan Tuhan memilih kita? Yaitu supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi tujuannya adalah untuk pengudusan, dipisahkan dari cara hidup dunia ini, dipindahkan dari kegelapan dunia kepada terangnya yang ajaib, untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Saudaraku, kita ini istimewa dan berharga di mata Tuhan karena hidup kita telah ditebus melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hal penebusan dosa selalu berkaitan dengan darah dan juga kematian. Di dalam perjanjian lama, binatang yang dikorbankan harus mati untuk melunasi dosa, dan darah binatang-binatang yang dicurahkan akan menjadi suatu keharuman di hadapan Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru ditegaskan bahwa Tuhan tidak lagi berkenan kepada persembahan binatang. Kematian dan pengorbanan Kristus itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-12 dan ke-14 dikatakan, Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Kesemuanya itu adalah bukti betapa Tuhan sangat mengasihi kita, saudaraku. Saudara, banyak orang Kristen tidak menyadari dirinya istimewa dan berharga di mata Tuhan, sehingga mereka pada umumnya menjalani hidup yang asal-asalan, hidup yang sembrono. Padahal Tuhan menghendaki kita memiliki hidup yang berbeda dengan dunia ini. Tuhan memilih kita supaya hidup kita ini kudus dan menjadi kesaksian bagi dunia. Saudara, ketika kita menjadi pribadi yang begitu berharga di mata Tuhan, maka kita tidak akan dibiarkannya begitu saja. Kita dapat melihat dari kisah hidup Daud
Meskipun ia adalah seorang yang diurapi Tuhan secara luar biasa, tidak lantas menjadikan Daud terlepas dari berbagai masalah dan persoalan. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Daud yang sudah dengan tulus dan berani mempertaruhkan nyawanya untuk mengabdi kepada Saul. Namun Saul justru ingin membunuh Daud. Setelah lepas dari persoalan Saul, Absalom anaknya sendiri berusaha menghancurkan hidupnya. Semua ini merupakan pukulan berat dan pilihan yang teramat sulit bagi Daud. Tetapi kita semua tahu bagaimana Tuhan melindungi, meluputkan dan menyertai Daud, sehingga seumur hidupnya Daud tetap tidak terkalahkan. Saudaraku, apa yang menjadikan Daud begitu berharga di mata Tuhan adalah karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati Daud. Tuhan melihat bagaimana Daud mencintai dan percaya penuh kepadanya. Daud selalu berusaha hidup dalam kebenaran, menjauhi kejahatan dan penuh integritas kepada Tuhan. Kita pun bisa menjadi seperti Daud yang sangat berharga di mata Tuhan, yaitu ketika kita terus konsisten menjaga kekudusan serta taat dan setia kepada Tuhan. Saat Tuhan melihat hidup kita dapat diandalkan dan sangat berguna sebagai alat kemuliaannya di muka bumi ini, maka Dia sendiri yang akan meneguhkan kita, mengasihi kita, sebab kita ini sungguh-sungguh berharga dan istimewa. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan saat pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau membuat kami berharga dan istimewa. Semua adalah kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Ajar kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, hidup dalam segala kekudusan, hidup yang selalu menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Engkau yang senantiasa menghargai dan senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Bahwa hidup kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan hari demi hari. Dan saat pagi hari ini kami bersyukur buat firman Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan. Kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, bimbing kami ya Roh Kudus sehingga kami mampu berjalan dalam segala jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun berada. Berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang damai dan penuh dengan sukacita. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan hari ini, Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara bagi kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, negeri kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.